Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil istiqomah wal ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya harus nyanut kayaknya nih. Yang sangat kita hormati juga yang Allah muliakan, segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan yang ada di wilayah desa Wilanegara. Ya itu yang sepatutnya kita doakan, mudah-mudahan oleh Allah ditambah-tambah berkah ilmunya, ditambah-tambah berkah umurnya, ditambah-tambah berkah rizkinya, ditambah-tambah kesolehannya, dan insya Allah ditambah-tambah istrinya. Amin gak nih? Juga yang sangat kita hormati dari Muspika Kecamatan, Pak Camat kalau hadir, atau Pak Kapolsek, juga Pak Dan Ramil yang sangat kita hormati. Wabil khusus Bapak Kepala Desa kita, Bapak Kubu kita, baik yang sekarang atau yang akan dilantik, sebab wajahnya masih ini juga, yang sangat kita hormati dan patut kita doakan beliau, semoga Allah memberikan kekuatan dan perlindungan sehingga beliau bisa memimpin desa ini dengan amanah dan adil. Hadirin, dalam memperingati milad Nabi, saya akan mengangkat dua pembicaraan saja, Bapak.
Pertama kita akan membicarakan pribadi Nabi. Yang kedua kita akan membicarakan ajaran yang dibawa atau disampaikan oleh beliau. Pertama kita sepakat bahwa beliau adalah seorang nabi, seorang tokoh, seorang pemimpin yang memiliki serba dalam hidupnya. Mulia akhlaknya, berat dalam perjuangannya, sabar dalam menghadapi umatnya. Belum. Hebat ibadahnya, bersih hatinya. Itu Nabi itu. Makanya Quran memberikan sertifikat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun sentral. Lantas apa yang akan kita jadikan contoh dari pribadi Nabi? Gak banyak, dua sajalah. Satu, beliau adalah seorang tokoh, seorang pemimpin yang ucapannya adalah perbuatannya. Lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya. Itu Nabi itu. Kita sering gagal dalam mengelola umat atau memimpin umat sebab kita selalu ada dusta di antara kita. Betul? Kita selalu ada dusta di antara kita. Kita bisa memberi contoh, tapi kita tidak bisa jadi contoh. Ini masalahnya. Kita bisa memberi contoh, cuman kita tidak bisa jadi contoh. Banyak orang teriak, rajin-rajinlah kau bersodako. Yang teriak koretna 700 setan. Ayat begitu. Mana? Ada orang teriak, Bos Aib, rajin-rajinlah kau beribadah. Subuh kesiangan terus. Ayat begitu. Salah gimana? Kalau Rasul lain, dikala beliau berkata kepada umatnya, hei umatku, beliau nyuruh tuh. Beliau adalah pelaksana pertama atas perintahnya. Ana awalu wajibin alama amartukum bih. Ini kunci suksesnya tuh. Dikala Rasul berkata begini kepada umatnya, hei umatku, rajin-rajinlah kau bersodako. Dalam sejarah hidupnya Rasul teacan kantos aya acis ngenong di imah, pasti disodakokan. Percaya? Percaya? Ada satu riwayat nih, habis sholat asar pakubu likum biasanya Rasul wirid
ditutup dengan doa. Ini enggak. Habis sholat pulang. Bang, efek ehonya kurangi bang. Rasul pulang. Sahabat kaget. Kok Rasul gak wirid, gak doa, pulang? Biasanya kan Allahumma antas salam, ini mah Allahumma lantas jalan. Sebab ada Malaysia bertemu dengan Indonesia. Rasul habis salam pulang. Sahabat kaget. Gak lama kemudian Pak Haji Aib, Rasul datang. Sahabat aja. Ya Rasul, ya. Barusan pulang ya? Iya. Kok cepet-cepet amat sih pulang? Ada apa sih? Kata Rasul, sahabat, tadi tuh habis sholat, saya ingat di bawah tikar tuh di rumah ada duit 2 dirham. Saya belum sodakokan. Makanya tadi saya pulang. Pas sampai ke rumah itu duit masih ada tuh. Saya sodakokan tuh. Sekarang di rumah udah nggak ada apa-apa. Saya tenang. Bayangkan. Rasul mah di bumi tos teu aya acis tenang. Urang mah di imah sagala aya tapi hirupna tenang. Ini bedanya kita sama Rasul tuh. Rasul mah di rumah sudah tidak ada duit disebabkan disodakokan tenang. Kita mah di rumah serba ada, pas keluar rumah gak tenang. Apalagi duitnya hasil korupsi, pas ada ambulan lewat disangka KPK bawa polisi, padahal ambulan bawa yang setruk. Rasul. Atau dikala Rasul menyuruh kepada umatnya, hei umatku, rajin-rajinlah kau beribadah. Rasul ahli ibadah. Saya tahu di desa ini Pak Kuwo menyimpan banyak ulama dan kiai. Ini Kuningan pusat ulama, glosirnya kiai, gudangnya santri. Alhamdulillah. Saya temukan keterangan dalam kitab Nasoihul Ibad. Pokoknya suatu malam Aisyah terbangun dari tidur. Kenapa sebab? Kagugahkeun ku sabab aya anu sesegruk. Beda tuh kalimatnya. Sesegruk jeung sesegrok. Lain kata sesegruk nangis. Rasul tuh tiap malam sesegrok kerek salah ke ibu. Aisyah terbangun. Dikala bangun, masya Allah, kasampak teh paku Rasul lagi khusyuk sholat, nangis. Dilihat kaki Rasul bengkak disebabkan banyak sujud. Selesai sholat, baca istighfarnya tiap malam, kata Aisyah 1000 balik. Aisyah nyamperin sama Rasul habis sholat. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, lima tasna'u hada ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, ya, kenapa sih kau lakukan semua ini? Kok malam-malam diisi hanya dengan ibadah dan ibadah? Sujud dan sujud tiap malam.
saking kau banyak berdiri ibadah, kau banyak sujud, itu kaki bengkak disebabkan banyak sujud. Bukankah kata Isa, ya Rasul, kau sudah mendapat jaminan ampunan dari Allah dari dosa yang sesudah dan sebelum. Kau sudah dimaksum dari melakukan dosa. Bahkan itu sorga yang luasnya langit dan bumi disatukan, yang keindahannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbayangkan oleh hati kita, tidak akan dulu dimasukkan oleh siapapun sebelum kau, ya Rasul, masuk lebih dahulu. Tapi ibadahmu luar biasa tiap malam. Itu kaki bengkak. Istighfar setiap malam sampai 1000 balik. Ya Rasul. Apa kata Rasul? Ya Khumairah, istriku tercinta, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Kenapa aku lakukan semua ini, Aisyah? Apakah aku tidak mau dikatakan golongan orang yang bersyukur? Ayo kita merenung. Bu, molor, Pak, ayo kita merenung nih. Apakah ibu dan bapak yang hadir pada malam ini sudah mendapat jaminan ampunan dari Allah? Termasuk Ustaz pun belum. Apakah kita yang kumpul pada malam ini, kita sudah mendapat jaminan bahwa surga akan dimasuki oleh kita? Bedanya Rasul lain. Rasul itu sudah dimaksud dari melakukan dosa, sudah mendapat jaminan ampunan dari Allah dari dosa, dan surga tidak akan dulu dimasuki oleh siapapun sebelum Rasul lebih dahulu masuk ke dalam surga. Tapi ibadahnya luar biasa. Malu kita sama Rasul. Betul. Tapi saya bersyukur Pak Kubu, yang hadir pada malam ini pasti banyak yang kakinya bengkak. Cuman urusannya bukan banyak sujud, asam urat. Sama rematik. Alhamdulillah. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Bu. Ibu dalam hidup banyak baca Quran, banyak baca WA. Ini jawaban jujur. Pak, Bapak suka bangun tengah malam? Apa? Bangun tengah malam nonton sepak bola. Tapi saya bersyukur Pak Kubu sama para kesepuhan. Saya sering lewat ke wilayah sini. Itu kalau sholat berjamaah di masjid-masjid di sini, terutama subuh, eta masjid penuh ku karpet. Alhamdulillah. Mudah-mudahan karpet di masjid-masjid masuk surga. Amin. Karpet goblok. Makanya saudara pantas, ini keberhasilan dakwah Rasulullah, betul. Hanya memakan waktu 23 tahun dipimpin oleh Rasul, beres alam dunia ini. Bukan satu negara, alam dunia beres tuh. 13 tahun di Mekah,
10 tahun di kota suci Madinah, mampu membawa Islam menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, dan untuk selanjutnya mewarnai hampir 2/3 belahan dunia ini menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban, sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin. Siapa yang mengakui kehebatan Rasul? Bukan orang Islam saja, Pak. Saya dulu ingat waktu kuliah Pak Lurah, ada seorang ilmuwan dari barat tuh, dia kafir, menggarang sebuah buku, sempat kontroversial kan, berjudul 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, dikarang oleh Mr. Haikal Haq. Dia seorang kafir ya, orang barat tuh, tapi dia legowo mengakui, mungkin hasil riset penelitian, biarpun dia seorang kafir, seorang ilmuwan barat, tetapi dalam karya terbesarnya, di dalam bukunya, dia mengakui dari 100 tokoh terkemuka di alam dunia ini, maka nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disimpan urutan yang pertama. Ini yang ngomong kafir. Gak pantas kalau di Indonesia ada yang ngaku Islam, dia mengatakan bahwa Pak Karno lebih berjasa daripada Nabi Muhammad. Rame kan? Gak usah, ini live. Betul? Mudah-mudahanlah kasus-kasus macam begini gak usah ada lagi, amin. Ini lagi viral kan? Rasul itu jangan dibanding-bandingkan, betul enggak? Gak pantas membandingkan Pak Karno dengan Rasul. Jangan mentang-mentanglah anak seorang proklamator, saenae dewek kalau ngomong atur dulu dong, pikir dulu akibatnya, betul? Kan sekarang resah Islam. Mudah-mudahanlah persoalan ini cepat clear, amin. Jangan sampai terjadi lagi. Yang kedua, beliau adalah seorang tokoh, seorang pemimpin yang adil. Nah ini, saya teringat Pak Kiai, ada satu khutbah yang dibaca oleh beliau dengan mimik dan retorika yang menggebu-gebu, Pak Kowo, di hadapan umatnya. Apa isi khutbahnya? Kata beliau, ayyuhal hadirun, innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraka bihimus syarifu tarakuhu wa idza saraka fihimud dhaif aqamu alaihil hadda. Lau anna Fatimata binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Mantap tuh khutbah beliau. Apa isinya? Kata beliau, hei saudara-saudaraku umat Islam, hei para sahabat, kalian perlu ingat bahwa binasanya umat terdahulu, diruksaknya umat terdahulu, dihancurkannya umat terdahulu, banyaknya musibah bencana yang menimpa umat terdahulu, kata Rasul, disebabkan hukum tebang pilih, hukum pandang bulu. Idza saraka bihimus syarifu tarakuhu. Apabila yang maling
itu orang-orang terhormat, orang-orang yang punya kekuasaan, punya jabatan, melimpah harta kekayaan, tarokuhu, maka hukum ditinggalkan. Artinya mereka tidak mempan dengan hukum. Ini kata Rasul. Tetapi ini wa idza saraka bihimud dhaif aqamu alaihil hadda. Tetapi pas giliran kata Rasul, yang maling, yang mencuri itu golongan mustad'afin, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya jabatan dan tidak punya harta. Aqamu alaihil hadda, maka hukum cepat-cepat diterapkan. Ini kata Rasul. Yang menyebabkan umat terdahulu dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, banyak diturunkan musibah dan bencana disebabkan hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oleh kerana itu kata Rasul, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya putri tercintaku yang bernama Fatimah binti Muhammad mencuri, bukan siapa-siapa yang akan memotong tangannya. Aku, kata Rasul, selaku bapaknya, sebagai bapak plus kepala negaranya, yang akan memotong tangan anaknya sendiri. Biarpun dia anak sendiri, tapi kalau dia maling, aku yang akan potong tangannya. Hebat. 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 Ibu osok dipotong. Hebat. Jadi barangkali kalau Indonesia ingin dijauhkan daripada musibah dan bencana, dibinasakan seperti umat terdahulu, kalau kita bercermin kepada pesan Rasul tadi, alangkah hebat kalau keadilan diterapkan. Artinya hukum harus lurus, sebab tidak ada orang nomor satu di depan hukum, semuanya sama di depan hukum. Betul? Cuman kadang-kadang kan yang bikin hati sakit rakyat, ya penguasa sih ditangkap tuh sama KPK, masuk sih masuk penjara, cuman penjaranya kayak istana, kayak hotel. Di dalamnya ada kulkas. Hah? Ada apa? Oh, ibu pernah di penjara ya? Ada AC, ada dispenser, ada mezikom, WC-nya antik, bahkan ada bilik-bilik asmara. Lagi di penjara Pak, bisa jablay online. Yang paling hebat lagi di penjara bisa nonton tenis Pak, bisa jalan-jalan ke mall. Oh kenapa? Malingnya seorang penguasa, tapi nu mau kayam molor tidinya, mani tidinya, sare tidinya, leres deh. Oh ibu pernah ya? Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan penegak hukum kita Allah berikan perlindungan, Allah berikan taufik dan hidayah, sehingga mereka bisa menegakkan, menerapkan hukum seadil-adilnya, biar tidak melukai hati rakyat. Betul? Ada satu kisah yang menarik, boleh nggak saya bercerita? Oh 11:30 ya? Kira-kira kalau saya ceramah sampai jam 1 sanggup? Siapa? Sanggup? Siapa yang sanggup? Ada satu kisah Bu, ini harus kita contoh. Pak Bu,
ini saudara saya, keluarga saya sendiri. Mohon maaf tadi saya istirahat. Tadi saya berangkat dari Sukabumi pukul 8:30 pagi. Alhamdulillah pukul 6 saya nyampe di base camp saya nih di Cikaduwetan, di rumahnya Bos Aep. Nih, alhamdulillah. Saya tadi jam 6 pun sudah standby Pak Kubu. Ada beberapa tempat saya ke belah sini yang nggak bisa saya jumpai. Ada satu kisah. Dekala Umar bin Khattab jadi khalifah atau jadi presiden, itu Pak yang jadi gubernur di negara Mesir namanya Ammar bin As. Hasil sidang pleno tingkat kegubernuran itu Ammar bin As rencana mau bangun masjid. Cuman lokasi tanah dan tempat yang akan dibangunkan masjid, di situ ada gubuk Yahudi plus tanahnya Pak Kubu. Yahudi dipanggil tuh ke kantor gubernur tuh kalau sekarang itu, ke gedung sate sama Pak Ridwan Kamil. Ya kalau sekarang dipanggil Yahudi. Yahudi, sini. Ya, Pak. Kata Ammar bin As, Yahudi, kamu sudah tahu saya panggil ke sini? Belum tahu, Pak. Iya, saya belum kasih tahu. Ada apa, Pak? Begini Yahudi, saya mau bangun masjid. Terus? Cuman tanah lokasi yang akan dibangunkan masjid, di situ ada gubuk kamu plus tanahnya. Kamu sih bangun gubuk sembarangan, itu jalur hijau. Jadi masalahnya apa Pak Gubernur? Begini, itu gubuk plus tanahnya saya akan bayar. Akan bayar? Ya. Bagaimana? Aduh, kata Yahudi, saya nggak bermaksud menjualnya Pak. Bagaimana kalau saya bayar 2 kali lipat? 2 kali lipat? 2 kali lipat? Enggak Pak, saya nggak mau jual Pak. Udah aja lah, pembelian iya, ganti rugi iya. Bagaimana? Aduh Pak, enggak Pak, saya nggak mau jual Pak. Ya namanya juga kan ganti rugi Pak. Sekalipun diganti kan tetap rugi. Nama juga kan ganti rugi, bukan ganti untung. Itu Ammar bin As mengkel. Ini Yahudi, wong cilik, rakyat kecil macam-macam, huras amat. Si amat juga enggak huras. Akhirnya Pak Gubernur panggil kesatuan Kamtib, kalau sekarang lah polisi Pamong Praja lah, yang suka ngurusin kaki 5 tuh, dipanggil tuh Pak Satpol PP. Kamtib, sini. Ya, ada apa Pak Gubernur? Itu gubuk Yahudi, robohkan. Robohkan Pak, robohkan. Tarik Pak, tarik. Ditarik Pak, roboh. Dikala gubuknya roboh, Yahudi meneteskan air mata. Seraya hatinya ngomong, begini nasib wong cilik, cuman punya harta segubuk-gubuknya, dirobohkan lagi oleh gubernur. Begini nasib wong cilik. Cuman si Yahudi mikir, Ammar bin As kan cuman seorang gubernur, di atasnya masih ada lagi nih khalifah, presiden nih di pusat nih, Umar bin Khattab. Saya akan berangkat ke Madinah, mau nuntut keadilan, mau lapor ke pusat. Berangkat Yahudi Pak ke Madinah, mau lapor ke Khalifah Umar bin Khattab. Berhari-hari dia berjalan. Dalam perjalanannya hati Yahudi ngomong, kira-kira pengaduan saya, laporan saya diterima gak ya sama Khalifah? Kenapa? Sebab
Yang saya akan laporkan kan gubernurnya sendiri, agamanya sama. Lagian saya kan potongan rakyat kecil. Lagian saya Yahudi. Kira-kira diterima gak ya laporan saya? Ngomong terus begitu. Berhari-hari Bu Yahudi berjalan tuh ke Madinah. Tengah hari sampai. Dia tanya sana, tanya sini, tanya saya, tanya sini. Di bawah pohon kurma ada seorang laki-laki yang sedang asyik beristirahat, berbadan tegar, wajah kayak beringas, tetapi di balik keberingasannya ada tatapan yang sangat tajam dibarengi dengan kelembutan dan kesahduan. Si Yahudi nanya, "Pak, ya, ada apa? Boleh saya numpang nanya?" "Boleh." "Nanya apa?" "Pak, Bapak kenal dengan Umar bin Khattab?" "Kenal." "Di mana Pak istananya Umar bin Khattab?" "Istananya?" "Iya." "Istananya Umar bin Khattab adalah di atas lumpur." "Di atas lumpur?" "Di atas lumpur." "Pak, kalau pengawalnya Umar bin Khattab banyak?" "Banyak." "Dari pasukan apa saja? Angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, atau temunya angkatan?" Kata orang itu tuh, pengawal Umar bin Khattab itu adalah golongan mustad'afin, orang-orang lemah, rakyat kecil, anak-anak yatim, plus janda-janda tua. Begitu? Iya. Pak, baju kebesaran yang dipakai Umar bin Khattab itu dari sutra lembut apa dari emas, Pak? Baju kebesaran yang dipakai oleh Umar bin Khattab, kata laki-laki itu, baju kebesarannya adalah malu dan takwa. Begitu? Begitu Umar bin Khattab. Pak, ya. Sekarang orangnya ada di mana, Pak? Di hadapan kamu. Jadi, Bapak, iya, saya Umar bin Khattab. "Oh, jadi Bapak Umar bin Khattab?" "Iya, saya." "Oh, jadi iya, saya." "Oh, jadi Bapak Umar?" "Iya, saya Umar." "Lain Umar Bakri." "Saya Umar bin Khattab." Kata Umar bin Khattab, kamu dari mana?" "Saya dari Mesir, Pak. Cuman saya Yahudi, Pak." "Ya nggak apa-apa. Kamu ke sini mau apa, Yahudi?" "Saya datang-datang, Pak, jauh-jauh dari Mesir. Saya mau melaporkan gubernur Bapak tuh." "Siapa?" "Amr bin As." "Amr bin As?" "Iya." "Emangnya kenapa dia?" "Pak, dia dolim, Pak. Dia hasud, Pak." "Hasud bagaimana?" "Gubuk saya, Pak, main tarik, Pak." "Emangnya masalahnya apa?" "Gini, Pak, katanya Amr bin As mau bangun masjid. Terus? Cuman lokasi yang akan dijadikan masjid, di situ kan ada rumah dan tanah saya. Terus? Pak, saya nggak mau jual itu tanah dan gubuk. Terus? Pak, gubuk saya ditarik, Pak, dirobohkan, Pak." "Begitu?" "Iya." "Yahudi, ya, di belakang kamu tuh, di situ ada bak sampah. Terus di situ banyak tulang onta. Lantas kau ambil salah satu tulang onta yang agak besar. Ayo." Yahudi bingung. Jauh-jauh datang di Mesir, tujuan rek nuntut keadilan, pas papangi titah neangan tulang. Ya nama juga wong cilik lah. Berangkat ke bak sampah, diambil tulang onta. "Ada Yahudi?" "Ada, Pak." "Sini." Diserahkan tuh tulang onta. Dikala tulang unta ada di tangan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab langsung menghunguskan pedangnya. Set! Setelah itu, dengan ujung pedang Umar bin Khattab
beliau bikin garis lurus di atas itu tulang. Set, ceot. Selesai. Yahudi, sini. Ya Pak, kau pulang ke Mesir, terus kau kasihkan ini tulang sama Amr bin As, titip salam dari khalifah. Ayo pulang. Yahudi makin bingung. Jauh-jauh datang di Mesir, ke Madinah rek nuntut keadilan, pas papangi jeung khalifah oleh-olehna tulang. Pikiran Yahudi ngomong begini, aduh Pak, kalau cuman tulang jangan ke Madinah lah, di Mesir juga banyak tuh tulang berserakan. Ya, nama juga wong cilik lah, pulang. Pulang Pak, Paku si Yahudi ke Mesir. Berhari-hari dia berjalan sampai juga ke Mesir, langsung ke kantor gubernur. Lapor Pak, ya, ada apa Yahudi? Saya dari pusat. Kamu dari pusat? Iya. Kamu dari Madinah? Iya. Ketemu gak sama khalifah? Ketemu. Apa katanya? Tulang. Tulang? Tulang. Apa maksudnya? Gak tahu saya juga. Yang penting tulang. Sini. Tulang diserahkan oleh Yahudi, diambil oleh Amr bin As. Dikala itu tulang ada di tangan Amr bin As Pakuwu, Amr bin As melihat di atas tulang ada garis lurus yang dibikin oleh ujung pedang Khalifah Umar bin Khattab. Di situ ada tanda tangan Khalifah. Dikala Amr bin As melihat di atas tulang ada garis lurus, hari tak keneh Amr bin As keringat dingin keluar, bergetar, ngarumpuyuk, nangis Amr bin As. Yahudi makin bingung. Ayah gubernur menang tulang. Ia karek tulang encan daging nama. Nges ngadeg-deg. Kayak setruk, ngarumpuyuk. Kata Yahudi, Pak Gubernur, ya, kok cuma dapat tulang? Takut amat Pak Gubernur. Takut. Kamu belum tahu sih maksudnya. Yahudi sini. Ya Pak. Saya dapat teguran keras dari khalifah. Saya dapat teguran keras dari khalifah. Kau lihat, di atas tulang ini ada garis lurus yang dibikin dengan ujung pedang sang khalifah. Ini namanya bahasa simbol. Seolah-olah khalifah berkata, hei Amr bin As, jangan mentang-mentang kau sedang berkuasa, kau sedang melenggang dengan kekuasaan dan jabatan, lantas kau lupa kacang akan kulitnya, sehingga kau berlaku tidak lurus dan adil di dalam memimpin. Hei Amr bin As, berbuat lurus dan adillah kau di dalam memimpin. Kalau kau tidak bisa berlurus dan adil dalam memimpin, biar aku yang akan meluruskan kau dengan ujung pedangku ini. Gak takut bagaimana goblok? Oh begitu ya. Iya, saya ditegur keras nih. Kamu sih main lapor ke pusat. Sekali-kali ngomong dulu, kayak jangan dulu main lapor. Mana yang proyek ngomong. Kalau kayak main lapor-lapor. Kamu sih, iya kan saya udah ngomong sama bapak. Gubuk saya nggak mau dijual. Kenapa bapak tarik? Makanya saya lapor ke pusat Pak. Saya langsung ketemu sama Pak Jokowi Pak. Ya kalau sekarang lah. Jadi sekarang bagaimana? Langsung Amr bin As mengumpulkan kepala proyek pembangunan masjid. Kepala proyek masjid kumpul. Ya Pak, ada Pak. Proyek masjid batal. Batal Pak, batal. Kenapa harus batal Pak? Karena saya udah dapat tender Pak. Saya ingin dapat proyek masjid ini Pak, udah dapat keluar duit berapa Pak? Saya kan harus tanda tangan ini, tanda tangan itu, kenapa harus batal Pak? Rugi dong saya Pak.
Saya nggak mau tahu, kata Amr bin As. Yang penting proyek masjid batal. Terus gubuk Yahudi, dirikan lagi, bangunkan lagi. Yahudi bengong. Pak Gubernur, ya, Islam itu adil ya. Adil. Hebat ya, hebat. Jadi persoalan ini Pak, aduan saya berarti saya menang ya. Kamu menang. Padahal saya Yahudi, Yahudi. Padahal saya rakyat kecil ya Pak. Kamu rakyat kecil. Bapak gubernur ya, gubernur. Tapi eleh, eleh. Jadi sekarang bagaimana Pak? Kata Yahudi, Pak Gubernur, ya bagaimana Yahudi? Saya tertarik prinsip keadilan dalam Islam. Kok tipe saya rakyat kecil uang cilik? Ada masalah dengan Pak Gubernur. Disebabkan adil, saya menang Pak. Gini aja Pak Gubernur, bagaimana Yahudi? Itu gubuk plus tanah-tanahnya ambil Pak. Ambil. Ambil, ambil. Silakan. Bangunkan masjid, dirikan masjid biar megah. Bukan itu saja Pak Gubernur. Saksikan Pak Gubernur, mulai hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, saksikan Pak Gubernur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi di depan gubernur langsung asup Islam disebabkan tertarik prinsip keadilan yang diterapkan dalam Islam. Kira-kira kalau hukum adil di Indonesia beres mual? Kira-kira kalau penegak hukum adil dalam menghukum rakyat tenang mual? Ayat demo mual? Jadi kan kadang-kadang yang sering melukai hati rakyat ya begitulah. Coba kalau zaman sekarang ya Pak, ada rakyat kecil punya masalah sama pejabat, itu pejabat kalah sama rakyat kecil, hebat ya. Hebat ya. Kalau sekarang lain. Jangankan ada masalah dengan pejabat, aya keluarga, masalah jeung hiji jelema, han eta jelema teh deukeut jeung pejabat. Apa katanya? Ulah diteruskeun, bahaya, neungar cadas. Ini yang melukai hati rakyat deh. Tapi insya Allah lah, dengan pemimpin-pemimpin yang baru sekarang di Indonesia mudah-mudahan sejahtera dan aman. Amin ya Rabbal. Cuman Pak Kubu yang saya takutkan saudara, maaf, pesan Rasul, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Kalau satu urusan dipegang bukan oleh ahlinya, tunggu kehancurannya. Yang paling bahaya bukan ahli agama bicara soal agama, ngawur agama. Ari awewe anu marake baju seksi, nemong-nemong bujal jeung dada, sabari kelek dideuleu-deuleu, teu dimasalahkeun alias diarantep, kunaon awewe anu nutup aurat rapi melaksanakan syariat Islam malah dilarang. Saya enggak ngerti ini. Tapi hebat Pak Kowo. Malam ini Wilanagara kompak pada jilbab keur ngaji. Geus pirang-pirang. Mata katara anu tara make kerudung, anu jeung nu osok tuh rada nyengsol makena teh. Itu di tukang langsung diomekeun gitu. Teu kudu cicing geus. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini termasuk golongan ahli surga. Amin. Amin ya Rabbal. Nah, saya mau tanya nih. Kelamaan kah Pak Kubu? Terus kalau saya ceramahnya lama bios mual ngambek. Ini saya teringat
pelajaran yang bisa kita ambil dari pesan-pesan Rasul? Satu sajalah. Rasul mengingatkan kita, apabila suatu kampung ingin maju, suatu kota, suatu desa ingin berjaya, suatu bangsa ingin bermartabat di mata bangsa dan dunia, kata Rasul, qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Jadi kalau desa wila negara, ya, desa apa? Wila negara, hoyong maju, hoyong berkah, hoyong berjaya, hoyong bahagia dunia akhirat, hoyong sejahtera, hoyong di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah. Di desa wila nagara ieu kudu boga opat pilar kekuatan. Camkan ini pesan dari Rasul. Mana saudara yang empat itu? Satu, bi'ilmil ulama. Pak Kubu, desa wila negara bakal berkah, bakal kuat, bakal maju, dijauhkan tina musibah jeung bencana lamun masyarakat wila negara na cinta, mahabbah, memuliakan ka ulama. Dengan bagaimana? Daraek ruang riung jeung ulama, daraek nungtut ilmu di ulama, daraek ngadenge nasihat jeung fatwa ulama. Insya saya bersyukur di wilayah desa wila nagara ini setiap ada pengajian Pak Kowo, ini jemaahnya luar biasa. Ini satu bukti masyarakat wila negara sangat mencintai ulama. Insya Allah ia kampung diberkahi. Ibu cinta ke ulama, resep ke kiai, nyaah ke ustad, nyaah ka mu'alim, nyaah ka ajengan, nyaah naon, nyaah mere. Di sini rutinan pengajian bapak-bapak setiap malam apa, Pak Kubu? Senin pagi. Ada yang ngajarnya? Ada. Kiai yang buka acara, kiai yang mimpin hadiah, dikirim ahli kubur semuanya sampai beres bin bina, terakhir bin curang. Saking eueuh berenang bin curang wae. Terus mesek Al-Qur'an, mesek tafsir, mesek Al-Qur'an. Nahu sorob bayan mantek balako ilmu makulah tafsir hadis fikih keluar semuanya. Tiba-tiba ada keropak jalan tuh buat kesejahteraan ustad. Iya kan? Di saku belah sini kan ada duit 20.000 nih. Belah sini 2.000 udah pakai selisiban. Nih, ayo jujur ngomong, yang dimasukin buat ustad yang mana? Iya, gini jelema mata ya. Anu sok ngasupkeun duit make salisiban teh. Padahal, nih, Pak Lurah, kata Imam Suyuti dalam Likhom Sati Asnaf, 1 rupiah uang kita yang ikhlas kita sodakokan kepada guru, Allah akan balas 1 rupiah itu 900.000 rupiah. Gitu Pak. Sodakohnya cuma 1 rupiah, kata Imam Suyuti, Allah akan ganti 900.000 rupiah, 1 juta kurang 100.000. Wajar bin pantas lamun aya jamaah, aya murid getol berang berek kanu jadi ulama kiai ku sabab takdim kana ilmuna sehingga aya rizki hayang kadahar ku ulama, usahana lain bangkrut malah maju. Gak ada bangkrut gara-gara loba sodako ka kiai, enggak.
Kepada kiai dia cuman ngasih mobil Grand Vitara 2009, dia beli cuman 109 juta. Dikasihkan tuh sama gurunya tuh, saya nggak akan cerita lama deh. Dia pulang tuh ke Lampung, sama dia juga punya pesantren. Allah langsung jawab, dia juga punya alumni santri, cuman udah sukses, ada di negara Sakura, Jepang, bahkan sudah punya restoran. Gurunya nih yang ngasih mobil itu tuh, dia punya anak 4, 1 laki, 2 laki, 3 laki, terakhir perempuan. Saking bingah gaduh barangkali istri, sekaligus haul dan milad pesantren dan haul ayahandanya pimpinan pesantren itu, dia langsung buka acara tablik akbar besar-besaran. Kebetulan saya ceramahnya bersama pimpinan Soneta Group, Bang Haji. Luar biasa Pak, dia mendapat kejutan hadiah dari alumninya yang sudah sukses di Jepang. Dia langsung dikasih mobil Kijang Pajero Mitsubishi 3 berlian Zakar seharga 547 juta. Padahal dia cuma 109 juta tuh Grand Vitara dia ngasih sama gurunya tuh yang di Kerawang. Balik ke kabupaten kalian ada provinsi Lampung, konten tuh warna abu-abu. Sekarang pakai Pajero terus gitu. Makanya begini Pak Kubu, contoh misalkan Pak Kubu malam ini nih ngasih sama Ustadz nih, ini contoh, gak usah ketawa, ini contoh. Misalkan Pak Kubu sama Ustadz ngasih 15 juta nih, contoh. Saya jamin ini panitia akan mendapatkan rizki min haitsu la yahtasib, bakal menang sumbangan di pusat 15 miliar. Ayo panitia langsung ke kamar. Mau nggak tuh? Coba kalau Pak Kuwu dapat sumbangan dari pusat 15 miliar min haitsu la yahtasib, mau bangun apa Pak Kuwu? Kayaknya syukuran lagi, manggil lagi Ustaz biar doa lagi. Makanya jangan takutlah. La yankusumalun min sadaqatin, tidak akan pernah habis dan berkurang harta yang disodakokan. Bu, jadi nanti mah ya Pak, kalau hari Senin pagi yang masuknya berapa? Baru 2000 kenis ya Mama. Kita ira harap majuna tuh. Tapi dah para kiai mah bagaimanapun berkah hidupnya Bu, betul. Makanya para kiai mah berkah bukan kaya Pak Bu. Para kiai, para ajengan mah bukan kaya Bu, berkah. Betul? Berkah. Beda kaya sama berkah lain. Orang kaya belum tentu berkah, tetapi setiap orang yang diberkahkan pasti kaya. Emas pasti kuning, tapi tidak setiap yang kuning iya kan? Emas pasti kuning, tapi tidak setiap yang kuning. Tuh di kolam juga banyak yang kuning-kuning, tapi kan bukan emas. Tidak setiap orang yang diberkahkan itu kaya. Maaf, tidak setiap orang kaya berkah, tetapi setiap orang yang diberkahkan pasti kaya. Kenapa? Ukuran kekayaan bukan dari rumah yang bertingkat, bukan dari harta yang melimpah ruah, bukan dari isi yang cantik memikat sebab ke salon setiap hari Jumat. Belum tentu hatinya kaya. Orang sukses, orang kaya itu bukan yang hidupnya disanjung-sanjung, dipuji-puji, duduknya di atas kursi, senantiasa pakai dasi, mobilnya mobil Mercy, kalau keluar dikawal sama patroli polisi,
sering nongol di layar televisi, keluar negeri setiap hari, tidak pernah ngelebok sambal terasi. Cuman sayang dikala dia jadi pejabat tinggi, dia lupa sama aturan Gusti, akhirnya terlibat korupsi dan suka nyimpen istri. Tinggal tunggu kapan dia dibui. Innali kayak gitu. Enggak. Insya Allah ibu bapak mah bukan orang kaya, orang berkah. Kalau berkah sudah melingkari hidup kita Pak Kubu, insya Allah kita akan terasa jadi orang kaya. Sanajan tuang nateh Kang Haji sareng sangu, sareng sangu han make uyah hungkun, tapi benghar hatena nikmat da make bakakak. Saya kadang-kadang suka mikir, kemarin saya diundang ceramah di Senggigi di NTB Nusa Tenggara Barat, ya. Kebetulan habis 3 tempat saya di situ. Ya sekalianlah Pak Kuwo, lihat-lihat dulu ke pantai Kuta Bali. Behak aing menang ceramah. Saya kadang-kadang suka mikir, eta nu cinggaloler sisi laut teh jelema araya orang barat teh. Banyak duitnya yang dia carikan ketenangan jiwa. Padahal rumahnya bagus, duitnya banyak, mobilnya mewah, mararowe nu kitu patut weh sisi laut. Betul nggak tuh? Dia kan cari ketenangan. Oh, hatinya yang miskin. Beda jeung urang Wilanagara, ibu mah berkah, bapak mah berkah. Saking berkah, tenang hati. Saking tenang hati, gampang molor teh. Da eker mulu dan oge. Timimiti datang eta. Langsung cibrak. Ulah digeureuh-geureuh Pak Kuwu. Kalau Pak Kuwu misalkan lagi rapat nih, terus anggota nih, anak buah Pak Kuwu lagi rapat tidur, ulah digeureuh-geureuh. Pak Kuwu bersyukur, oh anak buah saya pada kaya-kaya, pada berkah. Buktinya saking berkah ke rapat oge. Alhamdulillah. Yang kita cari adalah kekayaan hati. Bi ilmil ulama, ilmunya ulama. Oleh karena itu Pak Kuwu, Pak Ustaz pesan, insya Allah biar kepemimpinan Pak Kuwu bisa menggiring kepada bahagia dunia akhirat. Selama Pak Kuwu memimpin, senantiasa dengan ulama, harus bersanding bukan untuk bertanding. Artinya umaro dengar nasihat ulama, ulama siap menjalankan program umaro yang baik. Artinya kesinambungan, belen bagus tuh. Kiai harus mengingatkan umaro. Umaro dengar nasihat kiai, beres. Beres? 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 Enggak, maksudnya ulama umaro bersanding, beres? Satu, bi'ilmil ulama. Yang kedua nih, yang kedua pesan Rasul, apabila Wilanegara kampungnya ingin maju, kota dan desanya ingin berjaya, bangsanya ingin bermartabat di mata bangsa dan dunia, konsep yang kedua kata Rasul, di ieu Wilanegara teh kudu boga kekuatan yang kedua, bisa khawatil agnia, berehanana jelema baleunghar. Ya Pak. Insya Allah Pak Kuwu, agama di desa Wilanegara bakal maju jeung berkembang. Bakal diberkahkeun ku Allah. Setelah dia menghormati, memuliakan, jeung daek nyokot ilmu ulama, nomor kedua berehanana jelema beunghar.
Jenting nu beunghar mah teu kudu ngajar di masjid. Nerangkeun Quran hadis teu kudu. Dakwahna lewat WA. Pak Lurah punten KMUI Wilanegara Canak Semen Saratusak di toko bangunan anu. Cukup itu. Betul? Pak Kubu jisim kuring hoyong terang sabaraha jumlah kiai anu aya di Wilanegara anu sok rajin oge istiqomah ngajar umat disetorkeun namina urang angkatkeun umroh. Hebat kan aja mah beunghar kitu. Aya di dieu. Aya ke matos muludan. Kira-kira maju moal ieu lembur. Atau moal kiai. Langsung ngadadak marake sorban yang jadi kiai. Ini kan dalam jari yang 5 ini, maka orang kaya kan diibaratkan telunjuk. Ini kan lamun ieu geus main beres. Di dieu tah pondasina. Di dieu keur pager halamanna tadi dia. Di dieu keur menara tadi dia. Terus dia keramik kudu nu gede ya, keramik teh eta. Cekap nyata di bangkan we. Kade eta cek. Orang kaya. Beres mah. Lamun jelema beunghana karari. Anu loba kieu. Maju moal. Jelema miskin tutunyuk. Tak naon rek naon si rek naon ini. Orang kaya yang main di sini tuh. Bisa khawatil agniya berehanana jelema beunghar insyaallah ieu lemur bakal maju Pak Aep. Yang ketiga, apabila kampung desa Wilanegara hoyong maju, hoyong berkembang, hoyong berjaya, hoyong diberkahkeun jauh daripada musibah. Yang ketiga, biadlil umaro adilna pamarentah. Ulama na getol ngajar ngabina umat nu beungharna barerehan han pamarentahna teu adil moal beres moal beres moal bi adlil umaro adilnya umaro. Apa adil itu? Ialah sesuai dengan amanah dia laksanakan. Adil. Apa sih tugas umarok? Itu saja kan. Mudah-mudahan kita doakan bahwa Pak Kuwu incumbent, bukan Pak Kuku, sekarang terpilih lagi. Semoga beliau termasuk salah seorang pemimpin yang masuk kriteria sab'atun yudhiluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan berikan pertolongan dan perlindungan di saat yang pantas memberikan perlindungan itu adalah Allah pada hari kiamat. Pertama Allah akan berikan ini jatah perlindungan kepada imamun adilun, pemimpin yang adil. Moga-moga Pak Kuwu kado di urang Sukabumi, Bapak Kuwu sapara kanca nurek ngabangun desa Wilanegara, muga-muga cing janten pamimpin anu adil. Ya Roban. Yang keempat terakhir, Wilanegara akan maju, Wilanegara akan berjaya, akan diberkahkan oleh Allah seandainya kita punya konsep yang keempat, bida'watil fuqara, doanya orang-orang fakir, orang-orang lemah. Kita pun punya peran. Ibu bapak jangan ngomong begini, aduh Pak Kiai, sebenarnya kan saya juga ingin berpartisipasi nih membangun Wilanegara. Cuman saya bukan seorang kiai, saya bukan seorang ulama, boro-boro ngajar kepada umat. Saya mah baca Quran juga kurang pati lancar. Saya pernah belajar tu Al-Kafirun 3 jam teu beres-beres.
wala ana wala antum wala antum wala ana wala ana wala antum wala antum wala ana lakum dinukum waladhdallin. Akhirnya Ustaz bingung, langsung ayo dicabok. Mungkin Al-Kafirun agak sulit. Nih surat pendek Al-Kausar sarua teu beres-beres oge. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Ustad stres langsung innalillahi goblok. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paeh sadeka ini. Makanya Pak Kiai, saya bukan kiai, tapi saya ingin berpartisipasi. Apalagi kan saya bukan orang kaya. Lah, hidup saya juga pas-pasan. Saya kan rumah cuma ngontrak, listrik pun nyolok. Kadang-kadang kalau hujan, ya lumayanlah kehujanan dikit. Saya juga bukan ke seorang penguasa. Rakyat kecil Pak. Tetapi ibu bapak masih punya peranan untuk berpartisipasi membangun wilayah negara. Apa? Urang boga doa. Mungkin wilayah negara tebih tina musibah jeung bencana palurah. Mungkin aya warga urang nuku urang dianggap sepele remeh, tapi daek ngadua beuting eta nu matak menyebabkeun wilayah negara ditebihkeun tina musibah jeung bencana. Kenapa? Bidak watil fukoro, doana jelema fakir. Kenapa? Sebab tidak ada hijab saudara. Doa orang yang lemah, doa orang yang miskin lepas. La yaruddu al-qadaru illa bid-du'a. Tidak ada yang mampu merubah ketentuan dari Allah kecuali kekuatan doa. Betinganan Pak Kubu jadi oge ayeuna doana jelema laleutik. Atak utamaikeun kieu mah. Beas pangheulana bere. Ya Rabbal. Mun urusan payunkeun anu laleutik, nu lemah. Nah, itu nah cicing. Betul enggak? Oke lah urusan-urusan yang lemah dahulukan deh sapara kanca para pamong desa tinggal heula beungeutna. Naon sababu jelema beunghar mah jeung jelema nu teu boga duit entong gaya hirupna leumpang ge beda. Orang yang punya duit sama orang yang kagak punya duit lain gaya hidupnya. Jangankan gaya hidupnya Pak Aep, leumpang ge beda. Pas datang ke bala desa teh rada nyangeyeng. Arek naik teh aya angin kujuprat. Beda sama duit. Ngomong. Lah aja gitu. Ya. Nangke mah ibu tinggal heula palura. Ieu jelema balangsak ya. Dahulu kan. Kenapa? Dia punya kekuatan doa. La yaruddu al-qadaru illa bid-du'a. Tidak ada yang mampu menolak ketentuan dari Allah kecuali kekuatan doa. Amin ya Rabbal. Ini barangkali insyaallah ini wilayah negara dijauhkan daripada musibah bencana. Mungkin masih ada doa-doa yang terus dipanjatkan oleh orang-orang yang lemah, yang dianggap sepele oleh kita. Ternyata dia punya kekuatan luar biasa menembus jantung ijabah Allah sehingga musibah bencana tidak diturunkan ke desa wilayah negara ini. Betul? Ngeri. Kemarin itu kebetulan perbatasan dengan kecamatan Ustad. Kalau saya kecamatan Cisaat, Pak Kuwo. Itu waktu itu mau masuk Ramadan, mau masuk Isra Mi'raj, mau masuk bulan Rajab. Itu kecamatan Cicantayan. Kan kedatangan oleh angin
namanya angin puyuh. Gak lama Pak Kubu, cuman 4 menit 17 detik. Sebanyak 152 rumah habis gentingnya Bu. Parabola Haliber, tangkal gedang setruk, terus dramatik. Bahkan salah satu dahsyatnya angin puyuh yang datang ke wilayah Kecamatan Cicantayan, saya masih teringat tuh, SPBU yang ada di Selakopi tuh, sebelum masuk Karangtengah, habis Bu, Haliber. Baru kemarin selesai tuh. Kenapa? Asuransinya baru keluar. Kalau belum nggak bisa dibangun itu. Saya kadang-kadang suka mikir, Pak, itu baru angin puyuh yang datang, dahsyatnya bukan main. Saya nggak habis pikir Pak Kobo. Coba kalau yang datang angin Manila, jeung soang, itu lebih gede. Ayo gede mana? Puyuh jeung Manila? Bebek? Ya gede bebek. Itu yang datang baru angin puyuh. Coba lamun angin soang ngabring, kebagian orang sini kayaknya. Betul. Konsep yang kedua, terakhir, saya enggak, terlalu lama ya, udah 2 jam 15 menit. Ada apa Bu? Ibu hoyong bahagia dunia akhirat, ingin sukses dunia akhirat. Ini kado dari Sukabumi buat warga masyarakat Wilanegara. Saya Pak Kubu hadir di tengah-tengah masyarakat desa Wilanegara. Saya tidak merasa sebagai tamu, tapi saya merasa sebagai keluarga yang sedang bicara berkumpul dengan keluarganya sendiri. Ibu Bapak ridho di aku dulur ku jisim kuring. Pak Kubu ridho di aku dulur. Ridho? Biasana lamun dulur rek balik sok salah dibahankeun. Ari peuyeum tos disiapkeun. Ieu dulur rek balik. Ini contoh. Saya teringat Rasul memberikan informasi dan nasihat luar biasa. Apa sabda Rasul? Arbaun man u'tiyakunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Kata Rasul 4 perkara, lamun 4 perkara eta aya dina diri urang, dipelak dina diri urang, maka urang dieu bakal kaasupkeun jelema yang akan meraih kahadean dunia jeung akhirat, akan meraih sukses dunia dan akhirat. Hikmah muludan terapkeun tah dina awak urang. Hiji, masyarakat desa Wilanegara nancepkeun dina hate jeung dina jiwa ragana lisanun zakirun, urang boga letah anu senantiasa eling ka Allah. Artinya apa? Kita punya lidah ini begitu mudah dan ringan dipakai baca Quran, ringan dibaca untuk tahlil, ringan membaca tahmid, ringan mengeluarkan bahasa kata-kata yang bermanfaat, ringan pas etaletah rek dipake ngomongkeun batur, berat rek ngalecehkeun batur, berat rek mitnah batur, bantuan atuh, berat rek dolim ka batur, berat geus bubuh ibu ditumpakan salaki mah berat itu anu jebot itu rana ditumpakan ke saha berat. Ibu harus bersyukur. Nah, saya mau nanya deh, ibu dina sapopoe ieu ayo
Ibu bapak cina sapa poe ieu. Ieu letah ya. Berat dipakai maca Quran, apa berat dipakai ngomongkeun batur? Ah bohong. Awas ibu. Kalau ibu ingin jadi orang yang bahagia nih, awas. Kita ini jaga lidah. Jaga lidah. Jangan sampai lidah kita menjadi sebab bukan dipakai berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dipakai ibadah, tetapi dengan lidah justru kahadean urang beak ku sabab letah urang. Ini yang saya takutkan Pak Lurah. Saya mau ngaji tasawuf sedikit, boleh? Wios ngaji nara dalami. Bapak moal ngamak? Moal manggil deui? Ya terserah. Insya Allah ini saya ceramah nggak akan terasa capek Pak Lurah. Ini panitia nggak salah pasang sound dan manggil sound. Terima kasih Mas. Terhadap kru sound system ini soundnya bagus. Ya, ini sound mahal. Tenang Mas, join. Kalau Ustaz lagi ceramah nih, kalau engagement lagi ceramah, pakai lagi ini. Insya Allah saya ceramahnya lama. Dah menang peyum 5 MR. Nih, saya teringat Pak Lurah. Awas, ia jaga letahnya Bu. Enak teh kerjaman enak. Maka ada kalimat kan, mulutmu jigomu, mulutmu harimau. Itu kan. Awas. Suatu hari nih, Rasul lagi kumpul dengan sahabat. Rasul melontarkan pertanyaan, tuan-tuan, atadruna manil muflis? Kalian tahu siapa sih golongan yang bangkrut? Golongan orang yang sial? Golongan orang yang gulung tikar? Golongan orang yang sial? Jawaban sahabat macam-macam. Ya Rasul, orang sial itu, orang bangkrut itu, orang yang dipecat dari jabatannya. Ada lagi? Ya Rasul, orang rugi itu orang yang dagangnya kagak laku, modal bures nunagih ngabring. Terus ada lagi, al-muflis fina man la dirhamalaku wala mata. Orang muflis itu kata sahabat ya Rasul, orang yang tidak punya duit dan tidak punya gairah hidup. Ternyata Rasul Pak Kuwu punya jawaban lain. Sahabat, al-muflisu min ummati, golongan umatku yang rugi, golongan umatku yang sial, gulung tikar dan bangkrut, ada. Rasul tidak cerita Yahudi, Rasul tidak cerita Nasrani, Rasul tidak cerita Majusi. Umatku kata Rasul, ada nanti yang bangkrut sial. Siapa mereka? Mayati yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wazakatin wal haji wal umrah. Umatku nanti di akhirat ada yang golongan bangkrut, sial dan gulung tikar. Siapa? Esok mereka datang ke akhirat menghadap Allah. Mereka bawa pahala sholat, mereka bawa pahala puasa, mereka bawa pahala zakat, mereka bawa pahala naik haji dan umroh. Di sisi lain, cuma di satu sisi, dia pun balik ke akhirat membawa dosa kepada sesama manusia yang belum tercairkan. Apa? Dia pernah mencaci maki orang tanpa alasan. Dia pernah mengalirkan darah orang lain. Dia pernah memukul orang lain tanpa alasan. Dia pernah memfitnah orang lain. Dan dia pun pernah mengambil hak milik orang lain. Di satu sisi dia pulang ke akhirat
bawa pahala sholat, bawa pahala zakat, bawa pahala baca Quran, bawa pahala naik haji. Tapi di satu sisi lain, dia pun bawa dosa yang belum tercairkan. Artinya, belum islah waktu hidup di alam dunia. Dengan bangganya Bu, dia ngomong tuh, ya Rob, ya, ini pahala sholat saya, kata orang itu. Kata Allah, ya silakan ambil. Dikala orang itu mau ngambil pahala sholatnya Pak Kubu, tiba-tiba di belakang ada orang datang. Tuhan, ya ada apa? Itu pahala sholat si dia, jangan dulu diberikan sama orang itu. Emangnya kenapa? Memang di dunia dia rajin sholat ya Rob. Tetapi waktu di dunia Rob, dia pernah mencaci maki saya tanpa alasan. Lidahnya kasar ya Rob. Dia pernah memitnah saya ya Rob. Di dunia saya tidak bisa menuntut keadilan, sebab loba kasihan jeung kapaur. Tapi di sini ya Rob, saya akan nuntut keadilan. Begitu? Iya. Ada saksinya? Ada. Hei Fulan, benar kamu pernah mencaci maki orang ini? Benar Tuhan. Kamu pernah memitnah orang ini? Benar Tuhan. Hei Fulan, ya Tuhan, ambil pahala sholat orang ini. Ambil. Diambil. Diambil. Dia teriak lagi dengan bangga, Tuhan, ini pahala zakat dan sodako saya. Tiba-tiba ada lagi orang datang, Tuhan, ya, itu pahala zakat dan sodako orang itu jangan lu dikasihkan. Emangnya kenapa? Di dunia memang dia rajin zakat, di dunia memang ia rajin sodako. Tapi ya Rob, waktu di dunia dia pernah mengambil hak milik saya. Di sisi lain dia suka zakat, di sisi lain dia suka sodakoh. Cuman sayang korupsinya lebih gede daripada yang ia sodakohkan. Terus saya menuntut keadilan ya Rob. Akhirnya, Fulan, ya, kamu pernah diambil haknya sama orang ini. Ayo, pahala zakat dan sodakoh orang ini, ambil. Diambil. Yang lebih celaka, fa'in faniyat hasanatuhu, kalau kebaikannya sudah terkuras habis, diambil oleh orang yang bersangkutan, mau tidak mau, dosa-dosa orang-orang yang masih antri menuntut kepada orang itu dibikin kasih eta. Ayo, teu bangkrut kumaha? Ayo, tidak rugi bagaimana? Di sisi lain dia hubungan dengan Allah bagus, cuman di sisi lain hubungan jeung jelema goreng patut. Rasul diutus ke alam dunia ini untuk membina umat, sangkan jeung Allah deket, jeung jelema wau. Itulah prinsip ketakwaan. Pan tujuan muludan terek takwa lid. Goreng urang wila negara kasebutna salat rajin, maca Quran daek, ari jeung tatangga teu wau. Goreng kasebutna urang desa wila negara, ngaji getol, tahajud beuki, umroh pulang anting, ka Mekah tiap tahun. Ari jeung dulur teu akur. Aya kitu? Heuh pan mitoha sia eta teh. Barangkali yang diharapkan oleh Pak Kuwu juga oleh masyarakat wilayah negara setelah peringatan Maulid Akbar di malam ini, salat getol jeung tatangga akur.
ngaji rajin jeung dulur akur, tahajud beki ka Mekah pulang anting oge silaturahmi daek. Inilah pentingnya silaturahmi. Tetapi mudah-mudahan jangan sampai kita termasuk golongan orang yang rugi. Amin. Ya Robbal. Semoga kita termasuk golongan orang yang beruntung nanti di akhirat. Satu, lisanun zakirun. Yang kedua, wa qalbun syakirun. Punya hati yang bersyukur. Ayo Bu. Jadi terutama ibu-ibu nih, istri-istri yang punya suami, ibu harus benar-benar punya hati yang bersyukur. Ya Bu. Misalkan suami suatu hari cuma ngasih untuk napakah, kata suaminya, Mama mohon maaf, Papa berjualan hari ini kurang pati beruntung. Kenapa? Ini tanggal tua. Tapi sabar mah, mudah-mudahan hari atau minggu yang akan datang keuntungan lebih besar. Papa cuma ngasih 200 juta. Arek ngamak mual. Bersyukur. Wa qalbun syakirun. Dua. Yang ketiga, agar orang wila negara termasuk golongan orang yang khairat dunia wal akhirah. Yang ketiga, wa badanun alal balai sabirun. Kita punya awak di mana diberi musibah teh sabar. Kenapa? Di balik musibah Allah punya rahasia lain, ada hikmah yang bisa kita ambil. Betul? Pernah enggak? Mungkin Pak Kubu ini rajin melihat ceramah-ceramah saya di YouTube. Ini beliau anteng bener nih. Kalau saya kirim, Pak nih ada ini, Pak ini udah lihat saya. Rajin dia lihat ceramah saya di YouTube. Saya pernah bercerita juga di ceramah saya itu. Bu, di balik musibah ada hikmah. Suatu hari ada petani habis bekerja di ladang, dia capek Pak. Istirahat di bawah pohon beringin. Itu pohon beringin besar. Di depan pohon beringin ada sawah. Di situ ditanami labu alias waluh gede. Dia duduk gini. Ya kalau duduk begini dong. Dia sambil menyandarkan tubuhnya si petani ke apa? Ke pohon beringin, Pak Ep. Dia lihat ke atas. Keluar dari mulutnya, Allah ini enggak adil. Allah ini bukan arsitek ulung. Kenapa? Ya kan seharusnya katanya tuh, kata si petani ngomong sendiri tuh, biar enak dipandang mata nih. Pohon beringin ini kan pohonnya besar, Abah. Harusnya nih biar enak dipandang mata nih, buahnya pun harus besar. Ini kok buah pohonnya besar beringin, buahnya segede kaleci. Gede kene anu bapak ngagantung. Sebesar buah kelerek. Sementara buah labu itu pohonnya kecil sebesar telunjuk, lebih gede bapak. Tapi buahnya besar, Pak Kuwu. Kata si petani, Allah ini bukan arsitek ulung deh. Cuman selisih berapa detik Bu, tiba-tiba ada buah beringin jatuh pas hirung. Peletak. Astagfirullah. 2 detik kemarin tuh, 2 detik barusan tuh, dia masih ngomong, Allah nggak adil. Allah bukan arsitek ulung. Harusnya buah beringin sebesar buah labu, sesuai dengan pohonnya. Diuji oleh Allah, buah beringin jatuh pas hidung, dia langsung istighfar. Astagfirullah. Bener ya, Allah ini adil. Allah ini arsitek ulung. Seandainya buah beringin sebesar buah labu, rejet banget aing. Geus mah rejet kieu, mungkin rejet bangunna teh. Itulah manusia, Pak Kubu. Kadang-kadang orang kalau belum diuji, bah, dia masih asik. Diuji ku Allah. Betul?
Jadi kadang-kadang kita dekat dengan Allah itu kalau ada keperluan yang mendesak dengan Allah. Loba hutang, loba anu nagih, duha rada kerep. Lunas hutangnya, prek deui duha nanti. Kata suaminya, mah tumben teu duha, lunas goblok. Lagi banyak masalah dalam hidup, tahajud tiap malam, sholat hajat tiap malam, selesai masalahnya prek deui. Jadi harus diuji dulu, bah. Kadang-kadang kan kita sehat 10 tahun, dibere weh gering kursa poe, mutru. Betul? Di balik musibah ada hikmah. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kalau kita ingin sukses senantiasa berhusnudonlah kepada Allah, sebab di balik musibah Allah menyimpan satu hikmah yang sangat besar yang kita tidak tahu. Wa qalbun syakirun wa badanun alal bala'i sabirun, yang terakhir wa zaujatun la tabghihi khaufan bi nafsiha wala malihi. Orang wila negara akan meraih khair dunia wal akhirah kalau seorang suami punya seorang istri, dikala suami sedang tidak ada, istrinya memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah, sehingga dia pandai menjaga diri, menjaga kehormatan, dan menjaga harta suaminya. Imah gedong, pamajikan gelis, beunghar, moal kaasupkeun bahagia, lamun bapak teu aya, pamajikan ngampihan lalaki sejen. Bungah moal. Moal. Atau sebaliknya, istri yang bahagia kata Rasul adalah seorang istri di mana dia punya seorang suami, di mana suaminya memperhatikan istrinya, bukan urusan dunianya saja, akhiratnya pun suami campur tangan istrinya. Maksudnya, ibu jangan dulu bahagia kalau punya seorang suami. Kata ibu, papa, ya, aku ingin ganti mobil. Papa, aku ingin ganti HP. Bantuan atuh. Papa, aku ingin nambah emas. Mas Yanto. Papa, aku ingin punya pila. Papa, silakan nyanung. Ibu jangan dulu bahagia kalau punya seorang suami. Hanya masalah dunianya saja. Pas giliran ibu nemong-nemong orat, salaki ngajedog. Sungkan ngelingan ke pamajikan. Mama, yang aku ingat, nemong-nemong orat gitu teh dosa. Papa punya kewajiban mengingatkan. Kenapa? Di akhirat mungkin sebelum mama yang disidang, papa dulu selaku suaminya. Aku tidak mau hal itu terjadi. Ayang gitu. Ibu kudu bunga boga salaki kitu, lainnya tadi serahkeun sia mah. Naon ngomong naon, serahkeun aing tilu. Justru ibu harus bahagia punya seorang suami yang selalu mengingatkan istrinya macam begitu. Atau istrinya belum bisa baca Quran, suaminya sadar, mama, memang aku pun belum bisa baca Quran, tapi ini kewajiban aku selaku suami mendidik mama. Mama, aku tidak ada waktu untuk mengajar mama baca Quran, tapi aku akan panggil seorang ustadzah untuk mengajar mama baca Quran. Masalah gaji, mama jangan mikir, biar papa yang mencari rizkinya keur ngagaji eta ustadzah. Apabila perlu, kalau mama sudah lancar baca Quran, apalagi sudah ketalan juz 30 dari amma yatasaalun sampai palak binas, kita umrohkan itu ustadzahnya. Ada salaki kitu. Ada salaki kitu. Mimpi
Bapak hayang boga pamajikan seperti Siti Aisyah, Siti Khadijah, ari kalakuan bapak Abu Jahal. Bener? Ayo, berat Pak tugas salaki. Berat. Ibu ulah wakabungah. Ibu ulah wakabungah. Boga salaki anu serba tah. Tapi urusan akhirat diantep ku salakina. Ibu can bisa sholat diantep. Ibu can bener adusna diantep. Ibu can bener praktek huduna diantep. Maaf, di akhirat engke mabu salaki jeung pamajikan bakal jadi musuh. Bahagia seorang istri nu boga salaki yang memperhatikan dan peduli terhadap ibu masalah akhiratnya. Tapi insya Allah Pak Kubu, saya optimis, saya yakin suami-suami yang hadir pada malam ini merupakan jelmaan pribadi-pribadi Rasul. Amin ya Rabbal. Juga yang di belakang nih ibu-ibu, ini jelmaan Siti Aisyah 2019. Amin. Bapak kalau manggil kepada istri harus seperti Rasul, membahagiakan istrinya. Ya Khumairah, wahai istriku yang kemerah-merahan kulitnya. Rasul mah jujur sebab Aisyah ngagaduhan pakulitan. Lucu moal aya di urang mah, da kulitna kulit tropis di urang mah. Kita harus jujur. Kebenaran pamajikan teh hideung. Ya hideung. Kebenaran pamajikan teh gemrot. Ya gemrot. Kudu jujur Bapak. Kebenaran pamajikan teh loba hapuran. Ya belang. Cuman ibu harus niru Siti Aisyah, manggil kepada suami gak pernah manggil namanya, tetapi manggil gelarnya. Ya Rasulullah. Ayo ibu kuwu. Ya kuwu. Kebetulan istrinya itu punya suami RW dari kejauhan. Ya RW. Bagus tuh. Ayo praktek. Mudah-mudahan kita masuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insyaallah Pak Kuwu, juga masyarakat Wilanagara yang saya cintai, semoga dengan peringatan Maulid tingkat desa Wilanagara yang diselenggarakan malam ini juga streaming live ya. Saya nggak tahu nih. Mudah-mudahan semakin berkah nih yang menyiarkan langsung adik-adik remaja. Ya, semoga jelmaan Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Sekali lagi, kalau orang Wilanegara ingin sukses bahagia dunia akhirat, satu, terapkan dalam hidup lisanun zakirun. Kita punya lidah yang senantiasa pandai berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Yang ketiga, punya badan dikala kita mendapat musibah terima dengan sobar, setelah kita ikhtiar baru tawakal dibarengi sobar. Dan yang keempat, punya seorang istri yang menjaga harga diri, kehormatan dan harta suami sebab diiringi takut kepada Allah, dan punya seorang suami yang memperhatikan ibu, bukan urusan akhirat dunia saja tetapi akhirat ibu pun sangat diperhatikan oleh suami kita. Insya Allah orang Wilanegara akan termasuk golongan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pas 2 jam 15 menit. Alhamdulillah. Tadi kata Master of Ceremony atau Sahibul Awqat, saya sekaligus borongan untuk menutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabarak talan kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin.
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa tahlilana wa tasbihana wa tamim taksirana. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alfuruhin wa alfu nikmatin wa alfu salamatin wa alfu barakatin wa alfu karamatin wa alfu irhasin wa alfu ma'unatin wa alfu mu'zizatin wa alfu qurratin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma absut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika. Allahumma inna nas'aluka na'imal muqimah allati la yaqulu wa la yazulu. Allahumma habib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'al hadal awlada auladan solihin wa banatin solihat wa aklan sahiha wa rizqan wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adim illa billahil aliyyil adim. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Afdhal zikri falam anhu la ilaha illallah. Yo sama-sama. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nubasu insyaallahu ta'ala minal aminina wa karamatihi wa rahmatihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin wa ya Rabbal Alamin. Hadirin, seandainya ada dosa yang kita perbuat pada malam ini yang tidak terasa, dengan membaca doa kifaratul majlis ini, semoga dosa kita sebelum kita berdiri pun Allah sudah ampuni dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jumpa lagi pada waktu dan acara yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.